Baik, kita lanjutkan kembali topik perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Setelah kita mengetahui tentang dimensi ideologi Pancasila, di mana di dalam ideologi tersebut kita ingin mengetahui apa sih ciri-ciri ideologi terbuka. Nah, ciri-ciri ideologi terbuka itu merupakan kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan masyarakat. Dapat kita lihat dalam beberapa item berikut. Yang pertama, ciri-cirinya tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian. Yang kedua, ciri-cirinya tidak pernah memaksa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah tersebut. Berikutnya adalah bagaimana menghargai pluralitas sehingga dapat diterima warga masyarakat berasal dari berbagai latar belakang, budaya, dan agama. Nah, ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Suatu ideologi yang wajar ialah bersumber atau berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa. Dengan demikian, ideologi tersebut akan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi prasyarat sebagai ideologi terbuka. Nah, faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila yaitu yang pertama, di mana kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang tersebut secara cepat. Yang kedua, di mana ada kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya. Yang ketiga, adanya pengalaman sejarah kita di masa lampau. Yang keempat, di mana ada tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Ideologi tertutup merupakan nilai-nilai yang sudah final, di mana harus diterima oleh masyarakat dan bangsa ini. Isinya berupa dogmatis dan a priori, sehingga tidak dapat dirubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Karena itu, ideologi ini tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain. Nah, adapun yang menjadi ciri-ciri ideologi tertutup adalah yang pertama, tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar saja, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. Ideologi tertutup tidak mengakui hak masing-masing orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangannya sendiri. Yang kedua, ideologi tertutup menentukan ketaatan tanpa reserve, yaitu tanpa ada pelayanan lebih lanjut dan final adanya. Selanjutnya, ideologi tertutup tidak bersumber semata-mata dari masyarakat, melainkan dari pikiran elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. Sebaliknya, baik buruknya pandangan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat dinilai sesuai
tidaknya dengan ideologi tersebut, dengan sendirinya ideologi tertutup tersebut harus dipaksakan berlaku dan dipatuhi masyarakat oleh elit tertentu, yang berarti bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara totaliter. Sebagai contoh dari ideologi tertutup adalah Marxisme dan Leninisme. Ideologi yang dikembangkan dari pemikiran seorang tokoh bernama Karl Marx yang dilanjutkan oleh Vladimir Leonov Lenin ini berisi sistem pemikiran mulai dari tataran nilai dan prinsip dasar serta dikembangkan hingga praktis operasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ideologi Marxisme-Leninisme meliputi ajaran dan paham tentang yang pertama hakikat realitas alam berupa ajaran materialisme, dialektis, dan ateisme. Yang kedua, ajaran ini mempunyai makna sejarah sebagai materialisme historis. Yang ketiga, ajaran ini atau paham ini ya di mana norma-norma rigid bagaimana masyarakat harus ditata, bahkan tentang bagaimana individu harus hidup. Yang keempat, adanya legitimasi monopoli kekuasaan oleh sekelompok orang atas nama kaum proletar. Nah, ideologi tertutup bersifat dogmatis dan a priori di sini, ya, di mana makna dan dogmatis berarti mempercayai suatu keadaan tanpa data yang valid, sedangkan a priori yaitu berprasangka terlebih dahulu akan suatu keadaan. Nah, adapun perbedaan yang menonjol antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup, yaitu di mana ideologi terbuka itu bersifat inklusif, tidak totalitas, kemudian ideologi tertutup itu merupakan otoriter dan totalitas. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini dalam program e-learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.